Ki Adipati Keling merupakan salah satu pengikut Sunan Gunung Jati yang bertanggung jawab atas keamanan laut. Ki Adipati Keling juga merupakan salah satu tentara laut yang diturunkan ketika penaklukan Sunda Kelapa bersamaan dengan tentara dari Kesultanan Demak. Dalam tulisan naskah Mertasinga, Ki Adipati Keling merupakan tokoh yang diislamkan oleh Sunan Gunung Jati ketika masih di tengah-tengah laut. Saat itu Ki Adipati Keling bersama 100 pengawalnya tengah melarung jenazah Raja Keling ke laut. Sudah merupakan adat istiadatnya. Apabila melarung abu jenazah Raja-Raja Keling, maka selepas dilarungkan rombongan pelarung jenazah untuk beberapa hari tinggal di atas laut. Tujuannya menunggui abu jenazah dengan tujuan menemani abu jenazah yang dilarungkan. Pada saat berada di tengah laut itulah Sunan Gunung Jati yang kebetulan sepulang dari Ampel kapalnya berpapasan dengan kapal yang ditumpangi Adipati Keling. Sunan Gunung Jati kemudian mendekati kapal Pati Keling dan terjadilah perdiskusian di atas kapal. Sunan Gunung Jati mengajarkan pada mereka bahwa menunggui jenazah yang sudah dilarung ke lautan tidak ada manfaatnya. Karena yang telah mati tidak mungkin bersedih hati karena ditinggal oleh penunggunya. Nasihat Sunan Gunung Jati pada mulanya membuat marah Pati Keling, sehingga terjadilah pertarungan antara Sunan Gunung Jati dan Pati Keling. Di akhir cerita, Pati Keling dan 100 pengawalnya dapat dikalahkan oleh Sunan Gunung Jati. Mereka kemudian bertaubat dan masuk Islam. Selepas masuk Islam, Pati Keling bersama 100 pengikutnya dibawa ke Cirebon dan diberikan kedudukan terhormat oleh Sunan Gunung Jati. Dalam naskah Kuningan, nama lain dari Adipati Keling adalah Ki Gedeng Rimang, yang nanti dalam ceritanya ia menikah dengan putri dari Pangeran Cakrabuana yang bernama Rara Jemaras, lalu menduduki jabatan di wilayah Rimang. Maka dari itu julukan atau nama lain dari Adipati Keling adalah Ki Gedeng Rimang. Dikarenakan dianggap sebagai orang yang telah biasa memuliakan jenazah ketika masih menjabat Pati di Keling oleh Sunan Gunung Jati, Pati Keling dan keturunannya diberikan hak istimewa yaitu menjadi penjaga kuncen di astana atau di makam Gunung Jati. Pada zamannya, makam Sunan Gunung Jati merupakan bukan komplek makam sembarangan, melainkan di situ adalah makam para pembesar dan penguasa Cirebon. Sehingga tidak sembarangan orang yang bisa masuk mengunjunginya. Hanya para pejabat tinggi dan keluarga keraton saja yang diperbolehkan berkunjung ke dalamnya. Pada masanya, siapapun yang hendak masuk ke area pemakaman Sunan Gunung Jati harus berkoordinasi dengan Ki Adipati Keling. Selepas wafatnya, maka tugas tersebut digantikan oleh keturunannya yang menjaga astana Gunung Jati.